Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Eh, untuk pengganti kuliah hari Jumat tanggal berapa ini? Tanggal 12 ini kuliahnya melalui rekaman video. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang apa yang disebut dengan klausa atau clause. Apa itu clause? A group of words contain subject and verb. Jadi dia terdiri dari setidaknya subjek dan verb. Oke, jadi dia satu grup. Nah, ada independent clause itu kita sudah belajar kemarin, kalimat misal I go to the market. Oke, itu independent clause. Ada dependent clause itu nanti kita pelajari. Nah, tetapi di dalam kalimat clause itu bisa kita fungsikan sebagai adjektif. Ini yang akan kita pelajari. Dan bisa difungsikan sebagai noun. Oke. Atau biasa disebut noun clause. Oke, jadi yang ini minggu depan kita bahas insya Allah. Nah, oke, yang kita bahas pertama adjective clause. Nah, adjective clause itu clause yang kita fungsikan sebagai adjektif di dalam sebuah kalimat. Oke. Sebagai contoh kita bisa menggunakan subjek pronoun, ini yang pertama. Subjek fungsi sebagai subjek. Maksudnya pronoun di sini ada who, which, and that. Oke. Ini berfungsi yang tiga kata penghubung ini kita fungsikan sebagai subjek. Sebagai contoh kalimatnya, the book is mine. Oke. Buku itu punya saya. Kalimat yang kedua, buku itu it's it's on the table. Oke, coba perhatikan it ini mengarah ke the book. Oke. Nah, bisa kita sambung kalimatnya jadi satu menjadi the book which. Nah, ini kata penghubungnya which. It-nya ini diganti jadi which on the table, which is on the table is mine. Jadi buku yang berada di meja itu adalah punya saya. Jadi klausa yang berwarna kuning ini itu difungsikan sebagai adjektif di dalam kalimat ini. Oke. Nah, which ini bisa pakai that, bisa juga pakai that is on the table. Oke. Contoh yang kedua, I thank, saya berterima kasih, the woman. She helped me. Oke, coba perhatikan woman and she.
Si ini mengarah ke woman. Oke, bisa kita gabung kalimatnya menjadi sorry. I thank the woman who helped me. Jadi coba perhatikan adjective clause itu ini woman selalu mengikuti kata benda yang ada di sini. Oke, jadi woman itu di situ nounnya. Jadi adjective itu menjelaskan noun, explain noun. Jadi the woman who helped me. Oke, kira-kira seperti itu dasar adjective clause. Jadi ini akan sering digunakan di dalam kalimat, sangat-sangat sering di dalam kehidupan sehari-hari atau di dalam menulis. Nah, kalau yang ini berfungsi sebagai subjek, nah ini kalau berfungsi sebagai objek pronoun. Sebagai contoh kalimatnya, the man was Mr. Jones. Okay, Mr. Jones. I saw him. Oke, coba perhatikan di sini, him di sini ini dia sebagai objek. Oke, dia di situ sebagai objek. Ini kalimatnya bisa the man, whom, bisa pakai who, bisa pakai whom, okay. Whom I saw. Nah, coba perhatikan tadi contoh yang tadi, who di sini ini berfungsi sebagai subjek. Kalau di sini dia berfungsi sebagai objek, dia di depan. Whom I saw was Mr. Jones. Nah, satu lagi which and that itu digunakan untuk benda. Who dengan whom itu digunakan untuk manusia. Oke. Itu kalau dia berfungsi sebagai objek. Contoh yang kedua, the movie was not very good. We saw it last night. Jadi ingat, coba perhatikan, it di sini berfungsi sebagai objek. Oke, kalau yang tadi di sini it, ini di sini subjek, ini si di sini subjek. Oke. Ini kalau kalimatnya digabung, the movie which we saw last night was not very good. Jadi apa yang which ini adjective clause-nya. Bisa juga kalimatnya seperti ini.
kalau ada kata depan, she is the woman. I told you about her. Kalimatnya bisa menjadi she is the woman about whom I told you. Biasanya yang ini berfungsi sebagai adjektif. Nah, selain menggunakan tiga ini, kita juga bisa ada juga kalimat penghubung yang lain. Yang pertama, whose. Whose, cara penggunaannya, I know the man. His bicycle was stolen. Jadi saya mengetahui orang. Nah, coba perhatikan di sini the man, his. Oke, berarti the man ini sepedanya hilang. Kalau digabung menjadi I know the man. Ini kita his berubah menjadi whose. Oke, whose bicycle was stolen. Oke. Ini whose. Oke. Jadi whose itu menyatakan kepunyaannya. Oke. Kemudian contoh yang kedua, the student write well. I read her composition. Ini the student whose composition I read write well. Jadi seperti itu penggunaan whose. Kata sambung yang lain yang bisa kita gunakan yaitu when dan where. Jadi kalau when dan where itu menyatakan tempat. Oke, sebagai contoh, the building is very old. Oke, bangunan itu sangat tua. Kemudian he lives there. Oke, nah, maksudnya di sini orang ini there ini mengarah ke the building. Oke, karena dia tempat, maka the building where he lives is very old. Okay. Very
Bisa juga which, he lives, bisa pakai which sebenarnya di sini, in which bisa juga, that bisa juga. Oke. Tapi apa di sini karena dia tempat bisa kita ganti jadi where. Oke. Untuk menggunakan when ini misalnya I will never forget the day I met you then. Oke. Ini bisa digabung. I will never forget the day when I met you. Oke. Jadi kita bisa menggabungkan kalimat-kalimat seperti itu dengan menggunakan kata-kata sambung. Nah, kalau yang ini difungsikan sebagai adjektif, jadi fungsinya ciri-cirinya adjektif itu selalu ada noun di dekatnya. Oke. Kalau adjective clause ini selalu setelahnya noun. Nounnya ini contoh terakhir the day, clause-nya when I meet you. Oke. Nah, bisa juga kita menggunakan koma ini di dalam bahasa Inggris. Ini bisa the professor who teach chemistry is an excellent lecturer. Jadi kalimat yang ada di antara koma ini jadi kalimat yang antara dua koma itu berfungsi sebagai adjektif. Oke. Nah, di dalam bahasa Inggris, adjective clause ini yang terakhir bisa kita singkat. Misal ini the man who is talking to John. Nah, ini adjective clause-nya. John is from Korea. Ini kalimat yang pertama, berarti who di sini ini difungsikan sebagai objek. Oke. Ini bisa kita reduksi kalimatnya. The man talking to John is from Korea. Jadi ini ini bisa direduksi menjadi seperti ini. Oke. Contoh yang lain, kalau dia the ideas
which are presented. Ini presented in the book. In the book are interesting. Ini bisa kita reduksi. The ideas presented, okay. Presented dan seterusnya. Okay. Itu bisa kita reduksi seperti itu. Oke, sebagai bisa juga kalau misalnya dari kalimat tanya ada yang bertanya who is he. Oke, bisa I don't know. Ini contoh variasinya saja. Who he is. Who he is. Baik, sekian untuk materi adjective clause. Nah, tugasnya sebagai latihan, Anda berpasangan, Anda pilih pasangan dari teman Anda, kemudian Anda buat kalimat, misal Anda si A, percakapan, Anda buat A, B, B, B. Oke. Minimal A dan B-nya ini 5 kali. Oke. Jadi ini 4, jadi Anda buat minimal 5 kali percakapannya. Di dalam percakapan itu harus terdapat minimal 3 adjective clause. Oke, di dalam percakapan itu minimal 3 adjective clause. Setelah itu, Anda buat percakapannya 5 secara berpasangan, kemudian Anda video call dengan teman Anda secara berpasangan ya, dengan teman Anda. Video call, jadi nanti video call-nya seperti ini. Masing-masing mengumpulkan, jadi kalau si A mengumpulkan, berarti fotonya si A di sini. Kalau si B yang dikumpulkan si B, berarti si B nanti yang ada di sini di rekaman layarnya. Oke. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui melalui grup WhatsApp kita. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.